Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pemandangan yang tiba-tiba muncul di jalan itu langsung menarik perhatian banyak pejalan kaki. Banyak tatapan yang menunjukkan keterkejutan dan rasa iba saat melihat pemuda berjubah hitam yang saat ini tengah dikelilingi oleh kelima orang itu. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya di antara kelima orang itu juga menatap pria berjubah hitam di depannya dengan tatapan ganas. Dia berkata, "Nah, kau tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini kan?" Pria parubaya yang berteriak itu adalah salah satu dari bandi bintang 9 yang telah dipaksa mundur oleh kata-kata Shoyan sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, ekspresi ketakutan di wajahnya tidak lagi terlihat saat dia menghadapi Shoyan. Sebaliknya, ada senyum dingin, alasan mengapa dia memiliki keberanian seperti itu, karena 4 pria tua lainnya mengelilingi Shoyan. Keempat lelaki tua ini secara mengejutkan, semuanya adalah Dodi elit. Yang terkuat di antara keempat Dodi telah mencapai level Dodi bintang 4. Sedangkan yang terlemah adalah Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Jajaran seperti ini dapat dianggap sangat kuat. Jika ditempatkan di beberapa faksi tingkat kedua, 4 elit Dodi dapat dianggap sebagai kekuatan inti dari faksi tersebut. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk menjelaskan kemakmuran wilayah utara ini. Shoyan perlahan pulih dari teriakan pria parubaya itu. Dia mengangkat matanya dan menatap beberapa orang di sekitarnya dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia tidak menyadari kemunculan kelima orang ini. "Kalian yang sedikit, sepertinya aku belum pernah bertemu kalian semua sebelumnya. Bolehkah aku tahu apa maksudnya ini?" Shoyan mengabaikan pria parubaya itu dan mengalihkan pandangannya ke Dodi bintang 4 di antara keempatnya. Suaranya tenang saat dia bertanya, "Bajingan kecil, kamu telah membunuh Pangliu sebelumnya. Sekarang, kamu benar-benar ingin berdalih?" Wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah saat dia diabaikan oleh Shoyan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Shoyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Tubuh pria parubaya itu langsung terlempar ke belakang tanpa kendali. Dia tampak seperti karung rusak saat menghantam ujung jalan dengan keras. "Berisik!" Shoyan berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menatap seorang lelaki tua berjubah brokat di depannya. "Apakah itu sebabnya kamu datang padaku?" tanya Shoyan. "Yang mulia adalah Dodi yang bermartabat. Aku khawatir tidak baik memperlakukan bandi seperti ini," ucap Dodi bintang 4 itu. "Dia terlalu berisik." Mata Shoyan masih acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah karena nada bicara lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu langsung menjadi muram. Dia seorang Dodi bintang 4, malah diabaikan oleh bocah nakal. Apalagi itu di depan umum. Bagaimana dia bisa tahan? Orang tua itu mendengus dingin. Tubuhnya bergetar dan dogi dalam tubuhnya mulai mengalir di dalam pembuluh darahnya. "Benar saja, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kau begitu sombong hanya karena kau memiliki sedikit kultivasi. Bocah, aku yang tua ini tidak peduli siapa dirimu. Kau telah membunuh seorang diaken pengadilan luar di istana gurun utaraku. Sekarang, kau telah melukai orang kuat di istanaku. Kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan hari ini." Dengan teriakan yang meledak-ledak, tubuh lelaki tua itu segera menyerbu ke depan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan doki yang melonjak segera menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu menggumpal menjadi tombak panjang. Dia melambaikan kedua lengannya dan menusukkannya ke tubuh Shoyan. Pada saat yang sama, 3 lelaki tua lainnya juga melepaskan doki dalam tubuh mereka dan menyerbu ke arah Shoyan. Shoyan mengepalkan tangannya di udara saat melihat keempat orang itu melangkah maju. Sebuah penguasa swan berat berwarna hitam pekat segera muncul di tangannya. Dia membalikkan tangannya dan memutarnya. Pertama, dia mengangkat tombak panjang yang menusuk ke arahnya dari bawah ke atas. Segera setelah itu, dia mengayunkan penggaris besar secara horizontal dan memaksa mundur 3 orang tua yang telah memasuki jangkauan serangannya. Keempatnya mundur beberapa kaki ketika mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka sekali lagi melangkah ke udara. Doki yang kuat menyembur keluar dari telapak kaki mereka. Tubuh mereka meminjam kekuatan itu dan sekali lagi menyerang Shoyan. Keterampilan bertarung yang kuat dengan cepat terkumpul di tangan keempat elit Dodi. Aura yang ganas segera menyebar. Dari kelihatannya, jika seorang Dodi biasa menghadapi situasi seperti itu, kemungkinan besar dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, di hadapan Shoyan, dia hanya tersenyum dingin. Jika bukan karena Chai mungkin dia akan menyampingkan masalah ini dan menyelesaikannya dengan damai. Namun,
Jika dia tidak ingin perhatian orang-orang ini terlalu fokus pada klan Zhu, dia hanya bisa melangkah maju dan mengalihkan perhatian mereka. Sambil memegang penguasa Swan di tangannya, mata Xiaoyan tajam saat dia melihat keempat orang itu menyerang. Pada saat berikutnya, Xiaoyan yang berdiri di tanah tiba-tiba menghilang. Hampir pada saat yang sama, penguasa Swan yang tebal dan berat itu menghantam tubuh salah satu dari empat orang itu dengan kejam. Darah segar berceceran. Tubuh lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terpental mundur. Jubah bersulam di depan dadanya hancur oleh kekuatan besar. Penguasa Swan langsung meninggalkan bekas sedalam 1 inci di dadanya. Xiaoyan tidak berhenti setelah mengalahkan lelaki tua ini dengan 1 pukulan. Tubuhnya berkelebat dan dia seperti hantu saat meninggalkan bayangan yang mengeras. Saat bayangan itu tersebar, tanah di jalan itu hancur. Kedua sisi jalan sudah kosong. 2 selokan yang dalam menutupi seluruh jalan. Kerumunan itu terdiam. Ketika seseorang melihat ke medan perang lagi, hanya Dodi bintang 4 yang tersisa di udara. Hanya Dodi bintang 1. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Lupakan Pang Liu itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin membunuhmu, ucap Xiaoyan. Lelaki tua itu terkejut dan dengan mudah dicekik oleh Xiaoyan dari depan. Manajer, selamatkan aku. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari mata Xiaoyan, hati lelaki tua itu langsung terguncang. Baru kemudian, ia menyadari bahwa kekuatan orang di depannya sebenarnya jauh melampaui dirinya. Tidak heran, ia begitu tak kenal takut sebelumnya. Ketika suara serak keluar dari mulut lelaki tua itu, Xiaoyan hanya tertawa dingin. Tubuhnya berbalik dan melihat ke bagian terdalam jalan. Pada saat ini, ada aura kuat yang menyebar dari kastil kuno. Sosok manusia segera menyerbu keluar. Sasarannya adalah Xiaoyan. Tuan, masalah tadi mungkin hanya kesalahpahaman. Bolehkah aku tahu, apakah kamu bisa berhenti dan membiarkan kami duduk dan mengobrol? Teriakan itu tersampaikan. Pada saat yang sama, aura kuat milik Dodi bintang 7 menyerbu ke arah Xiaoyan. Oh, apakah kau ingin aku melepaskannya? Xiaoyan tertawa dingin. Seketika, tangan yang digunakannya untuk mencengkeram lelaki tua itu mengendur. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu jatuh dari udara tanpa terkendali. Namun tak lama kemudian, sebelum hati Dodi bintang 7 itu menghela nafas lega, kaki kanan Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Sebuah tendangan cambuk menghantam dada lelaki tua itu dengan keras. Perubahan mendadak di medan perang menyebabkan ekspresi Dodi bintang 7 berubah. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat menyapu, menghentikan tubuh lelaki tua yang jatuh itu. Pada saat ini, lelaki tua itu sudah terluka parah. Serangan Xiaoyan tidak hanya mematahkan tulang rusuk di depan dadanya, tetapi juga mengguncang dan melukai jalur ki di dalam tubuhnya. Nah, aku sudah berusaha membujukmu dengan baik, tapi kau malah ingin menyerang. Ekspresi Dodi bintang 7 langsung menjadi suram setelah memeriksa luka-luka di tubuh lelaki tua itu dengan seksama. Sepasang mata tua yang teduh menatap tajam ke arah Xiaoyan. Membujukku dengan baik. Kau hanya takut aku akan mengambil nyawanya kapan saja setelah melihat bahwa dia di tanganku. Itulah sebabnya kau menahan diri, ucap Xiaoyan. Wajah Dodi bintang 7 itu sedikit terkejut setelah diekspos oleh Xiaoyan. Apapun yang terjadi, kau telah berulang kali melukai orang-orang di istana gurun utaraku. Hari ini, setidaknya kau harus memberiku penjelasan. Meskipun dia berharap bisa menyerang dan menangkap orang di depannya, Dodi bintang 7 bukanlah orang bodoh. Dari serangan Xiaoyan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan kemungkinan tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dodi bintang 7 yang masih muda. Hal ini membuatnya semakin takut oleh latar belakang Xiaoyan. Penjelasan, aku tidak tahan melihat sikap orang-orangmu yang mendominasi dan sombong. Apakah itu masuk hitungan? Xiaoyan mencibir. Bocah, sejak kapan bocah sepertimu punya hak untuk ikut campur dalam urusan istana gurun utara? Kalau kau bisa menunjukkan latar belakang yang kuat yang bisa membuat istana gurun utara waspada padamu, aku akan menelan masalah ini, ucap lelaki tua itu. Tidak perlu menyelidiki. Tenang saja, aku sendirian dan tidak ada faksi yang mendukungku. Karena itu, kau tidak perlu khawatir. Jika kau ingin menyerang, silahkan saja. Xiaoyan tersenyum, matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah yang pertama, seolah-olah dia telah melihat isi pikirannya. Bocah sombong, biarkan aku melihat seberapa mampunya dirimu. Jauh di atas langit, sebuah sosok melesat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Xiaoyan. Dia mengangkat kaki kanannya dan memutar tubuhnya di udara. Kaki kanannya membawa hembusan angin kencang saat dia langsung merobek kekosongan dan dengan ganas mengayunkannya ke bawah kepala Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini juga menyebabkan kerumunan di sekitarnya berseru. Meskipun lelaki tua itu tampak sangat tua, dia adalah Dodi bintang 7. Kekuatannya sangat mengejutkan. Begitu dia menyerang, auranya bisa dikatakan mengejutkan dunia. Ekspresi Xiaoyan setenang biasanya saat menghadapi serangan yang sangat ganas dan tiba-tiba dari lelaki tua itu. Dia memutar tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Segera, dia mengayunkannya ke depan dengan lembut.
Tindakannya lembut dan tenang. Namun, dalam sekejap mata, serangan keduanya bertabrakan secara hebat. Seketika, terdengar ledakan rendah dan dalam. Riak energi turbulen segera menyapu ke segala arah dari titik tabrakan. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan toko-toko di kedua sisi. Segala sesuatu di dalam toko juga berubah menjadi abu. Tangan dan kaki terpisah saat bersentuhan. Tubuh Shoyan tidak bergerak sedikit pun saat dia berdiri di tempat yang sama. Di sisi lain, Dodi Bintang 7 itu terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum tubuhnya berhenti dengan menyedihkan. Hanya dalam pertukaran pukulan singkat, perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Mata lelaki tua yang teduh itu tiba-tiba terangkat saat tubuhnya berhenti. Tatapannya yang terkejut menatap tajam ke arah Shoyan. Hatinya dipenuhi dengan kengerian. Dodi Bintang 8. Semua orang yang hadir menatap berita itu dengan mata terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tentu saja, ada cukup banyak Dodi Bintang 8 di wilayah utara yang luas ini. Namun, hanya sedikit yang semudah Shoyan di depan mereka. Selain itu, menurut kesan mereka belum pernah melihat orang seperti itu di faksi manapun. Pada saat ini, orang yang paling terkejut tentu saja adalah Dodi Bintang 7 yang baru saja bertukar pukulan dengan Shoyan. Awalnya, dia mengira bahwa meskipun kultivasi Shoyan tidak lemah, paling-paling hanya akan ada celah di antara mereka. Namun, kekuatan Shoyan ternyata jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dodi Bintang 8, dengan kultivasi seperti itu, posisinya tidak rendah bahkan di Istana Gurun Utara. Setelah masalah ini, aku harus melaporkan kultivasi dan karakteristik orang di hadapanku ini kepada atasan. Lelaki tua itu diam-diam berpikir dalam hatinya saat dia melihat Shoyan. Tatapannya tanpa sadar menunduk. Mungkin ini adalah penghalang yang datang bersama orang yang kuat. Selama seseorang menunjukkan kekuatannya, bahkan tulang yang paling keras pun akan melemah. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan tentangku? Merasakan perubahan tatapan mata lelaki tua itu, Shoyan tersenyum dingin dalam hatinya. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan tatapan seperti itu. Mereka selalu suka menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Ketika pukulan yang sesungguhnya datang, mereka tidak berani mempercayainya. Hanya dengan ditekan berkali-kali, mereka dapat benar-benar terbangun. Tuan, aku akui bahwa apa yang terjadi hari ini memang kesalahan kami. Seseorang dengan temperamen buruk seperti itu seharusnya tidak ada di Istana Gurun Utara kami. Tindakan Tuan telah membantu kami mengangkat tumor ganas. Aku telah menyinggungmu dengan menyerang tadi. Kuharap kamu cukup murah hati untuk memaafkanku. Orang tua itu menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyan dengan wajah malu. Pada saat yang sama, ketika dia membungkuk, wajah tuanya telah berubah menjadi ungu. Bahkan dia tidak berani mempercayai kata-kata yang telah dia ucapkan. Namun, untuk menghindari masalah di depannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Mengenai masalah melunasi hutang di masa depan, selama dia mengetahui identitas pemuda berjubah hitam di depannya ini, dia akan melunasi hutang baru dan lama bersama-sama. Shoyan tentu saja terlalu malas untuk peduli dengan pikiran lelaki tua ini. Alasan mengapa dia berulang kali menyerang mereka adalah karena dia berharap untuk mengalihkan perhatian mereka dari masalah desa Klanzu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Shoyan tidak akan takut selama orang yang datang bukanlah seorang ahli transformasi asal. Sambil memegang peta di tangannya, Shoyan menghadap ke utara dan melanjutkan perjalanannya. Dodi Bintang 7 di kota itu telah terbunuh oleh satu pukulan dari Shoyan. Shoyan secara acak menemukan peta wilayah utara, mengidentifikasikan arahnya dan menuju ke utara. Guyo pernah berkata bahwa Haimochan telah mendirikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu dibangun di bagian paling utara di wilayah utara, laut utara yang tak terbatas. Shoyan saat ini sedang menuju ke tempat itu. Namun, setelah melihat peta dengan seksama, Shoyan mengerutkan kening dan menyadari bahwa apa yang disebut Istana Gurun Utara juga berada dalam perjalanannya menuju laut utara. Tampaknya, itu adalah tempat yang harus dilaluinya. Siapapun yang ingin memasuki laut utara harus melewati Istana Gurun Utara. Pada saat yang sama, ketika Dodi Bintang 7 tewas, faksi terbesar di daerah Gurun Utara bergegas ke Istana Gurun Utara untuk melaporkan. Istana Gurun Utara berlokasi di puncak gunung tinggi yang menembus awan. Puncak gunung Gurun Utara tampak telah terpotong oleh kapak besar, meninggalkan penampangan datar. Bangunan-bangunan besar menjulang tinggi di atas awan. Orang bisa melihat samar-samar sebagian bangunan yang terlihat melalui awan. Itu adalah aula utama Istana Gurun Utara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah kuning sedang setengah berlutut di aula utama. Kepalanya menunduk dan tangannya terangkat. Ada lempengan batu giok yang pecah di antara kedua tangannya. Tuan Istana, beberapa saat yang lalu, tablet jiwa Tetuali benar-benar rusak. Ada singgasana besar di aula, namun tidak ada seorang pun di atas tahta saat ini. Meski begitu, lelaki tua di bawah tidak berani ceroboh. Dia dengan hormat menjelaskan apa yang telah terjadi. Apakah kamu masih perlu melaporkan hal seperti itu padaku? Dia hanyalah Dodi Bintang 7. Tidak apa-apa jika dia mati.
Namun, martabat Istana Gurun Utaraku tidak dapat diganggu-gugat. Pergi dan perintahkan kepala Istana Timur, Selatan, dan Barat untuk menemukan orang yang membunuhnya. Aku ingin dia tahu bahwa orang-orang di Istana Gurun Utaraku bukanlah orang yang dapat dibunuh begitu saja. Suara yang dipenuhi keagungan bergema di dalam aula. Meskipun mustahil untuk mengidentifikasikan di mana orang yang berbicara itu berada, lelaki tua yang setengah berlutut di bawah itu tetap menjawab dengan kata ya. Seketika, tubuhnya perlahan terdistorsi dan menghilang dari aula dalam sekejap mata. Setelah lelaki tua itu menghilang, aula besar itu kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, singgasana yang kosong itu tiba-tiba berubah bentuk. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah brokat perlahan muncul. Dia perlahan mengepalkan telapak tangannya yang terbuka, dan sejumlah besar energi mengalir ke tubuh pria parubaya itu. Energi yang kuat itu bergetar dan seluruh aula bergetar. Sudah berapa tahun sejak seorang berani menyentuh Istana Gurun Utara milikku di wilayah utara? Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Shoyan duduk bersila di puncak tebing. 9 avatar juga duduk di sekelilingnya. 9 avatar masing-masing menyerap energi dalam 3 batu roh bermutu tinggi. Dalam beberapa hari yang singkat, kultivasi 9 avatar telah menembus kelas Dodi bintang 5 tingkat lanjut. Beberapa saat kemudian, tubuh Shoyan yang sedang duduk bergetar sedikit. Matanya yang tertutup rapat terbuka. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 9 avatar kembali ke tubuh aslinya. Segera setelah itu, ruang kosong di sampingnya perlahan terdistorsi dan sosok Xiaoshuan muncul. Hahaha, anak kecil. Teknik transformasi 9 tubuh milikmu ini benar-benar misterius. Teknik ini dapat meningkatkan kultivasi 9 avatar ke kelas Dodi bintang 5 tingkat lanjut. Jajaran seperti ini sebanding dengan sekte tingkat tinggi. Setelah saling memuji satu sama lain, sang kakek dan cucu saling memandang dan tersenyum. Suasana pun langsung menjadi jauh lebih santai. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, tatapan Shoyan kembali ke tubuh ilusi Xiaoshuan. Leluhur, aku melihatmu memblokir kekuatan spiritual Luo Tua dalam satu serangan di makam kuno itu. Bolehkah aku tahu seberapa kekuatan spiritualmu saat ini? Rasa penasaran muncul di wajah Shoyan saat dia berbicara. Mungkin karena Xiaoshuan baru saja terbangun, tetapi kekuatan spiritualnya masih dalam keadaan tidak stabil. Hal ini menyebabkan Shoyan tidak dapat menyelidikinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertanya langsung. Xiaoshuan merenung sejenak setelah mendengar ini. Baru kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika aku tidak salah, itu seharusnya sebanding dengan kekuatan spiritual peringkat 5 di benua Yuanwu." Shoyan langsung terkejut saat mendengar jawaban Xiaoshuan. Namun, dia mengerti setelah memikirkannya. Bagaimanapun juga, Tianju adalah seorang ahli pengembalian asal, dan Xiaoshuan telah memperoleh warisan esensi jiwa miliknya. Wajar saja jika Xiaoshuan mengalami hal seperti itu. Oh, benar juga. Leluhur, karena esensi jiwamu sudah pulih sepenuhnya. Bolehkah aku bertanya apakah tubuhmu juga bisa dipulihkan? Secercah cahaya melintas di mata Shoyan saat dia mengganti topik pembicaraan. Xiaoshuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, "Pikiranmu terlalu sederhana. Meskipun esensi jiwaku telah pulih sepenuhnya, kesenjangan antara kekuatan jiwa dan basis kultivasiku terlalu besar. Metode pemurnian biasa tidak dapat memurnikan tubuh yang dapat menampung kekuatan jiwaku. Oleh karena itu, jika aku ingin memurnikan tubuh, aku khawatir aku memerlukan tubuh yang setidaknya dapat menahan kekuatan jiwa tingkat kelimaku," ucap Xiaoshuan. "Tubuh yang dapat menahan kekuatan spiritual kelas 5. Bukankah itu berarti tubuh itu setidaknya harus menjadi tubuh seorang ahli transformasi asal?" Mata Shoyan mengeras. Dia tidak bisa menahan perasaan serius di hatinya. Kekuatan bertarungnya saat ini sebanding dengan Dodi bintang 9. Tetapi, perbedaan antara dia dan ahli transformasi asal seperti jarak antara langit dan bumi. Meskipun demikian, hati Shoyan tidak merasa sedikit pun patah semangat. Saat itu, Yellow juga pernah mengalami kesulitan yang sama. Pada akhirnya, ia berhasil memulihkan tubuh fisiknya dan menjadi doseng. Shoyan percaya bahwa Xiaoshuan di depannya juga akan mengalami hari seperti itu. Jika dia dapat melakukan hal yang sama sekali, dia akan mampu melakukannya untuk kedua kalinya. Selain masalah tubuh, Shoyan tentu saja mengerti bahwa ia akan membutuhkan pil obat tingkat tinggi dan bahan-bahan lain sebagai pendukung. Paling tidak, Shoyan tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu untuk saat ini. Sebelum ia menemukan tubuh yang cocok, ia masih punya banyak waktu untuk mencari bahan-bahan itu. Untuk saat ini, hal terpenting adalah bergegas ke Laut Utara dan menemukan Hemochan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.